Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, waktunya bersedia untuk wawancara hari ini dengan saya. Iya. Di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, di sekolah mungkin ada dilema-dilema yang Ibu hadapi pada saat banyak lah. Banyak ya. Nah, ya, nanti Ibu bisa berbagi Bu ya. Bisa apa kendala Ibu di lapangan dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah yang selama Ibu menjadi kepala sekolah. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya mungkin sedikit ya kita berbagi. Yang terlebih dahulu kan Ibu sebagai kepala sekolah akan melihat akar dari permasalahannya dari apa kasus yang sedang kita proses. Nah, kemudian saya mengidentifikasikan siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyelidikan ataupun sejauh mana permasalahan yang sedang kita hadapi atau yang kita proses. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ataupun etika ataupun rujukan moral di sini, Ibu banyak melakukan pertimbangan ataupun dalam musyawarah dalam mengambil suatu mufakat atau kita musyawarah dulu dengan tim ataupun stakeholder ataupun pemangku kepentingan agar keputusan yang Ibu ambil sebagai pimpinan tidak merugikan salah satu pihak. Dan dalam pengambilan kebijakan saya tetap mengedepankan kepentingan yang berhubungan dengan siswa. Nah, sekolah yang sudah Ibu pimpin. Iya. Mungkin itu sedikit. Itu sudah banyak Ibu, luar biasa Ibu. Ini jadi bahan masukan bagi saya karena sekarang saya lagi di guru penggerak Ibu ya. Jadi motivasi juga bagi saya ke depan. Mana tahu Ibu kan jadi kepala sekolah. Ya, insya Allah. Amin. Baik Ibu, untuk berikutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Ibu, yang sama itu sama-sama benar Bu, atau yang sama mengandung nilai kebaikan, gimana Ibu? Ya, sedikit juga dalam Ibu mengambil keputusan, prioritas utama Ibu tetap mengedepankan musyawarah bersama dengan stakeholder ataupun pemangku kepentingan dalam penyelesaian kasus yang sama-sama benar. Nah, di sini Ibu juga menitik beratkan pada efek jangka pendeknya dan efek jangka panjangnya dari keputusan yang Ibu ambil terhadap pertimbangan dalam perkembangan karakter siswa, tingkah laku siswa langsung ya. Biasanya langkah prosedur apa yang akan Ibu tempuh? Dalam penyelesaiannya, permasalahannya apa yang akan itu tindak lanjut yang identifikasi masalahnya. Selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat dalam stakeholder. Setelah itu melakukan koordinasi ataupun berdekatan dengan wali siswa dan juga menentukan kebijakan untuk lebih lanjut terhadap kasus yang sedang diproses melalui tahapan. Jika kasus tersebut berhubungan dengan siswa, jadi langkah yang harus kita lakukan untuk pertama kali adalah pembinaan oleh wali kelas. Itu yang pertama. Yang selanjutnya guru BK-nya. Selanjutnya untuk tahap berikutnya akan mungkin permasalahan yang lebih berat. Kita pemanggilan orang tuanya dan untuk memberi peringatan ataupun teguran melalui dan juga kita undang dengan komite. Dan selanjutnya kalaupun lebih berat lagi kita beri skorsing. Untuk artinya dia siswa tersebut belajar di rumah. Menarik sekali. Dan sedikit lagi, dan juga apabila permasalahan yang tidak kita lakukan tahapan-tahapan berikut dan 1, 2, 3 tidak mempan lah, dan pihak sekolah
mengembalikan siswa tersebut kepada orang tuanya. Berarti dia nggak sanggup dengan mengikuti peraturan di sekolah kita. Ibu, dari sederetan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang paling efektif langkah yang Ibu ambil itu apa kira-kira dalam permasalahan yang Ibu alami selama ini yang paling efektif? Misalnya. Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan Ibu tadi, Ibu mengedepankan nilai-nilai kebijakan. Nah, dalam di mana nilai tersebut berdampak positif bagi orang banyak tentunya. Tentunya dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dan dengan pihak-pihak yang terlibat. Tadi kan Ibu sampaikan ada beberapa macam pengambilan keputusan yang Iya. sesuai dengan permasalahan. Apakah pemanggilan wali siswa ataupun dengan memberikan skor itu juga dilihat dari tingkatannya kan? Iya, tingkatan kasus. Ya, tingkatan kasusnya. Iya. Tapi biasanya yang paling efektif yang kita lakukan di kasus umumnya itu Iya. bagaimana? Ya, kita pertama dulu ada langkah-langkah. Kalau pertama misalnya persoalannya ataupun kasusnya kecil, bisa melalui oleh kelas langsung. Kalau lebih bertingkatan, nah ini kita menuju ke BK, kita BK. Tantangannya apa, Bu? Tantangannya apa kira-kira? Tantangannya tetap harus ada ya. Ya selama ini Ibu hadapi kurangnya tanggapan dari orang tua siswa. Kan? Karena kenapa? Orang tua tersebut nggak menerima anaknya diskor ataupun belajar di rumah, kan? Tidak mau menerima keputusan kita. Jadi kan kita jadi dilema juga, Bu, ya? Iya, itu jadi permasalahan kita, dilema yang sedikit berat. Tetapi kita juga harus melihat dengan kalah sebelum bertanding. Terus ini Bu, Ibu punya jadwal khusus nggak, jadwal tertentu gitu dalam menangani kasus, atau pas ada kasus ditangani, atau Ibu punya schedule sendiri jadwal Ibu atur untuk menangani? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada jadwal tersendiri. Kita buat di sini. Kan Ibu lebih tahu sedikit ya. Kita di sini pas ada kasus, kita proses terus. Menurut apa yang kasus yang kejadian begitu. Pada saat ada kasus kita selesaikan terus. Jadi nggak ada beban. Semakin menarik ini, Bu. Ini lagi Bu, ada beberapa hal lagi yang saya ingin tanyakan. Ada 3 lagi, Bu, ya. Iya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah, membantu dalam pengambilan keputusan kasus yang Ibu alami? Iya. Ada. Kebetulan kita di sini kan ada tim. Iya. Terutama dulu terdiri dari wali kelasnya, guru BK-nya, waseknya, wakil kesiswaan, dan komite. Di mana faktor pendukungnya adanya diskusi antara tim. Jadi untuk mengambil satu keputusan kita ada tim kecilnya. Iya. Terus ini udah 2 lagi. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Dalam pengambilan keputusan, di pembelajaran yang dapat Ibu ambil, yang pertama di dalam mengambil keputusan kita tetap mengedepankan nilai-nilai kebijakan yang berpihak pada siswa. Yang selanjutnya mengutamakan musyawarah. Oke, Ibu, saya semakin banyak pemahaman dan pengetahuan karena hasil diskusi dengan Ibu wawancara ini. Mudah-mudahan sih Ibu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga kedepannya sekolah kita akan lebih menjadi Amin. Hari ini saya wawancara kepala sekolah saya di SMP Negeri 7 Semoy. Terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan CGP kami menjadi terbaik dan selalu sukses. Amin. Assalamualaikum Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kita diskusi sedikit Ibu wawancara mengenai bagaimana dilema dalam menjadi kepala sekolah, keputusan yang Ibu ambil dalam
menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukannya? Terima kasih Bu Yuliana, mudah-mudahan sehat ya, bisa terus mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Tadi pertanyaan mengidentifikasi ya Kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Kalau mengidentifikasi memang biasanya kan pasti kita tetap ada diskusi sama dengan guru, dengan kita kerjasama dengan BK juga dengan wakil kepala sekolah tentunya. Kemudian Kasusnya dilihat kasus apa? ya memang tergantung nanti kasusnya sebesar apa. Kalau memang bisa diselesaikan dengan kelas, jadi kan ada tingkatan prosedur. Jadi dari wali kelas dulu, kemudian mungkin mas dirasa memang belum bisa, ini nanti ke BK, bersama BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah, dan terakhir bisa langsung dengan Tergantung jenis kasus ya, yang akan diselesaikan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya seperti ini Bu, itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi Ibu harus mengambil salah satu keputusan di situ. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sana, yang mana yang Ibu lebih prioritaskan? ya pastinya kita kan Sama ini untuk mengatasi permasalahan yang menjadi prosedurnya ya. ya kalau anak yang tidak hadir ke sekolah Ya, iya memang kalau biasanya kalau sudah anak itu tidak tidak ada kabar, itu biasanya wali kelas akan menghubungi orang tuanya, mengecek. Iya, jangan nanti ada kekhawatiran mungkin anak itu sekolah dari rumah kan tidak sampai ke sini. Mungkin kalau memang ada terulang lagi, kembali lagi siklusnya dan sering ya terjadi berulang-ulang, mungkin kita nanti akan menjadwalkan revisi. Yang menjadi dilema biasanya apa ya Bu, dalam kasus yang pernah Bu hadapi? Untuk memutuskan itu agak sulit gitu. Iya, memang pernah yang jadi dilema ini, misalnya anak itu tidak ke sekolah, ternyata setelah kita cek itu ada kaitan dengan ekonomi, ya, keuangan. Jadi disitulah cuman ya itu juga. Jadi mungkin dia bertemu terus ayahnya tidak, ini ibunya juga, jadi udah sama-sama sibuk, anak ditinggal dengan pihak lain, misalnya nenek atau apa. Nah, jadi di situ mungkin kita dilema. Mungkin solusinya antara lain, kalau memang ketika dia memang betul-betul tidak bisa ke sekolah karena ya terkendala transport. Kalau mengidentifikasi memang biasanya kan pasti kita tetap ada diskusi sama dengan guru, dengan kita kerjasama dengan BK juga, dengan wakil kepala sekolah tentunya. Kemudian Kasusnya dilihat kasus apa? ya memang tergantung nanti kasusnya sebesar apa. Kalau memang bisa diselesaikan dengan kelas, jadi kan ada tingkatan prosedur. Jadi dari wali kelas dulu, kemudian mungkin mas dirasa memang belum bisa, ini nanti ke BK, bersama BK, kemudian dengan wakil kepala sekolah, dan terakhir bisa langsung dengan tergantung jenis kasus ya, yang akan diselesaikan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya seperti ini Bu, itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi Ibu harus mengambil salah satu keputusan di situ. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di sana, yang mana yang Ibu lebih prioritaskan? ya pastinya kita kan
Jangan menjudge, jangan langsung menjudge anak. Bisa dia nggak sekolah itu kenapa? Kalau dia sering, jadi kita harus dia selidiki lah. Kita cari tahu, baru lakukan revisi. Kalau misalnya dia datang itu atau waktu tidak datang, kita lakukan revisi. Jadi supaya kita dapat gambaran yang jelas, kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa, saya semakin banyak pengalaman